Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di Vikonken. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Setelah beberapa kali membatalkan kegiatan dan kunjungannya, serta menghilang dari media sosial, Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini kembali aktif ke lapangan dan juga ini akun media sosialnya, terutama akun resminya ya sebagai Wakil Presiden juga mulai aktif. Tapi ini kunjungan ini kita bisa sebut apa ya, kunjungan kedinasan atau kalau saya melihatnya ini lebih sebagai kunjungan dinas-dinasan. Kunjungan itu dilakukan oleh Wapres Gibran Rakabuming setelah Presiden Prabowo pada pengantar sidang Kabinet Paripurna Rabu 22 Januari mengingatkan kepada para menterinya untuk mengurangi berbagai perjalanan dinas yang tidak perlu dan meniadakan kegiatan yang bersifat seremonial serta melibatkan jumlah orang yang banyak. Sementara Gibran, yang namanya seorang wakil presiden, tidak terhindarkan setiap kali kunjungannya itu dipastikan melibatkan personil dari mulai pengamanan, protokol, dan juga penyambutan itu dalam jumlah yang sangat besar ini ya, termasuk ini mobilisasi massa dan kemudian mulai dari warga serta anak-anak sekolah. Jelas kegiatan yang dilakukan oleh Gibran sebagai seorang wapres, kendati hanya dilakukan di Jakarta atau daerah sekitaran Jakarta, tetap saja memerlukan anggaran operasional yang sangat besar. Sementara kalau melihat substansi kegiatan, boleh disebut ini nggak perlu-perlu amat ya. Seperti meninjau program makan siang atau meninjau progres pembangunan berbagai proyek pemerintah, termasuk misalnya ada pasar. Untuk apa itu seorang wakil presiden sampai harus turun gitu ya? Makanya itu saya sebut sebagai perjalanan dinas-dinasan. Mungkin ada juga yang menyebut netizen ini ya perjalanan untuk membuat konten gitu ya. Aduh, mahal banget biayanya ya. Gibran memang sempat membatalkan beberapa kegiatan ini, termasuk kunjungannya ke Maluku dan Merauke pada tanggal 15 Januari lalu. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya mungkin buat warga daerah mengecewakan, tapi dari sisi urgensinya nggak ada yang urgensi, karena sama aja itu juga meninjau program makan siang dan bagi-bagi hadiah. Gibran kemudian terlihat turun ke lapangan ketika terjadi kebakaran di kawasan Gempol, Kemayoran, Jakarta Utara. Pada hari Jumat itu tanggal 17 Januari, Gibran terlihat meninjau dan bertemu korban kebakaran. Ini artinya 2 hari setelah dia membatalkan kunjungan ke Merauke dan ke Maluku dan Merauke. Namun keesokan harinya pada tanggal 18 Januari, Gibran itu absen menghadiri hari ulang tahun MKGR di Jakarta. Karena Gibran tidak hadir, dijadwalkan dia menyampaikan sambutan. Kemudian posisinya seperti diklaim oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dia diminta untuk menggantikan Wakil Presiden karena Wakil Presiden itu punya kegiatan kenegaraan yang lain. Oh, keren banget ya namanya kegiatan kenegaraan. Padahal sebenarnya momen kehadiran Gibran di HUT MKGR ini banyak ditunggu oleh media karena sempat muncul spekulasi bahwa acara itu akan digunakan oleh Jokowi dan Gibran untuk secara resmi masuk menjadi anggota Ormas Golkar itu ya MKGR, dan ini nanti bisa menjadi pintu masuknya Jokowi dan Gibran sebagai kader Golkar setelah dia dipecat dari PDIP. Gibran juga kembali meninjau warga korban di Kemayoran itu, warga korban kebakaran di Kemayoran itu pada hari Selasa tanggal 21 Januari lalu. Setelah itu Gibran terlihat aktif kembali melakukan kunjungan kerja, meninjau apalagi nih kalau nggak makan siang gratis ya. Ini di Jakarta pada tanggal 22 Januari dan pada hari Jumat kemarin tanggal 24 Januari ini dia meninjaunya di Tangerang. Kalau lihat timelinenya, Gibran melakukan kunjungan itu setelah dia juga hadir dalam rapat Kabinet Paripurna
saat Presiden Prabowo mengingatkan agar anggota kabinet dan pemerintahannya itu melakukan penghematan besar-besaran. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah, ya, Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9. Jadi saudara-saudara pun mungkin tidak tahu anggaran-anggaran tersebut, ya. Karena kita sudah lama jadi orang Indonesia. Tapi ini saya kira sesuatu yang membanggakan. Dengan demikian kita bisa bekerja dengan sangat cepat. Saudara, program makan bergizi kita berjalan. Alhamdulillah, kita telah luncurkan tanggal 6 Januari yang lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650.000 anak-anak kita di 31 provinsi. Ini berkat kerja keras banyak pihak, ya, Kepala Badan Gizi, jajarannya, Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, para kepala sekolah, para gubernur, bupati, tentunya Menteri Keuangan, dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak. Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Pada tanggal 22 Januari atau pada hari yang sama setelah dia hadir di rapat paripurna kabinet itu, Gibran melakukan peninjauan makan siang di SMP dan SMA Hang Tuah Cipulir. Cipulir ini masih masuk Jakarta Selatan, ya.
Coba perhatikan tadi, sebenarnya apa ya manfaatnya dari kunjungan-kunjungan dari Gibran ini ya? Apakah kemudian dia ini juga bisa dari kunjungan itu mengubah makan siang itu menjadi lebih bergizi gitu? Dan kalau kemudian buat anak-anak sekolah itu, apakah Gibran ini cocok sebagai role model begitu ya? Karena dia masih muda menjadi wakil presiden, tapi kalau nanti anak-anak ini besar dan mereka tahu caranya dia menjadi wakil presiden dengan cara akali undang-undang, ya ini melalui Mahkamah Konstitusi, karena itu dia disebut sebagai anak haram konstitusi, dia kan jelas bukan role model yang baik buat anak-anak sekolah ini. Pada hari Jumatnya, tanggal 24 Januari, Gibran juga melanjutkan kegiatan mengunjungi ini program makan siang, mengecek program makan siang gratis di SMK Ki Hajar Dewantoro di Kota Tangerang, dan juga dia meninjau progres revitalisasi Pasar Anyar Tangerang. Dua kegiatan itu videonya diunggah di akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, akun official nih ya. Pertanyaannya sekarang ya, saya kira yang pertama ini apa manfaatnya dari kunjungan Gibran? Tadi saya sudah singgung, apakah dengan ditinjau oleh Gibran itu kemudian anggaran makan siang gratis ini bisa meningkat? Karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Prabowo, dilakukan pemotongan anggaran sana sini itu demi program makan siang gratis gitu ya. Jadi ya harusnya kunjungan ini yang ditiadakan supaya makan siang gratis tuh bisa meningkat menunya dan bisa menjangkau lebih banyak gitu ya. Semakin Gibran mengurangi kegiatannya itu semakin besar dana yang bisa dialokasikan untuk manfaatnya kepada lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang bisa makan siang gratis. Pertanyaan yang kedua, kalau kemudian Anda pasti akan bertanya, kan ini cuma kunjungan di Jakarta dan ke Tangerang ini yang nempel lah dengan Jakarta gitu. Berapa besar sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi personil dan massa dalam setiap kegiatan itu? Mari saya ajak Anda untuk melihat video dan foto-foto ini ya. Nah, ini video ini adalah bagian dari pasukan ini dari TNI ini yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Gibran ini di Tangerang ya. Ini sesungguhnya gabungan dari personil polisi dan TNI. Dan kemudian yang foto-foto ini, ada dua foto ini. Ini seorang warga yang jeli itu mengambil foto yang cukup menarik ini karena terlihat beberapa sniper ditempatkan untuk mengamankan kunjungan Gibran itu. Anda pasti kaget, kenapa sampai begitu pengamanannya? Ya memang begitu standar SOP-nya itu ya, standar operating prosedurnya. Ini bukan karena Gibran yang menjadi wakil presiden. Nah, kalau toh bukan Gibran yang jadi wakil presiden, itu pengamanan terhadap seorang wakil presiden, apalagi kalau presiden itu memang sangat ketat. Bagaimanapun mereka ini adalah kepala negara, kalau presiden dan wakil ya wakilnya kepala negara lah gitu. Walaupun nggak ada istilah itu, yang ada hanya kepala negara. Tapi tetap saja namanya seorang wakil presiden itu keamanannya juga harus sama ketatnya dijaga seperti seorang presiden, karena sesuai dengan konstitusi kalau terjadi apa-apa pada seorang presiden, apakah berhalangan, tetap meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka yang jadi presiden itu adalah wakil presidennya. Jadi dia keamanannya juga harus dipastikan supaya tidak terjadi ke vacuum of power gitu, tidak terjadi kekosongan jabatan manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap seorang presiden. Memang seperti itu, dan itu mungkin yang selama ini tidak banyak disoroti oleh media karena sudah biasa, itu memang standar yang biasa. Tapi buat seorang warga yang tiba-tiba Gibran datang ke situ dan dia melihat ada beberapa sniper di berbagai gedung-gedung tinggi di sekitar itu, ya dia pasti akan terkejut dan itu menarik, dan dia tadi secara jeli memotretnya gitu, dan kita akan dapat gambaran. Seperti itulah kunjungan pengamanan untuk seorang presiden dan wakil presiden. Sebagai gambaran, ketika ke Merauke saja itu personil polisi dan TNI yang disiapkan itu lebih dari 2.000 personil. Ini tepatnya 2.424 personil gabungan. Ini berapa batalion ini ya? Kalau di Indonesia itu rata-rata batalion sekitar 600-an, ini 4 batalion yang melakukan pengamanan terhadap seorang Gibran itu ketika dia berkunjung ke Merauke. Belum lagi ini dari Pemda, itu kan ada aparat ada Satpol PP ya, kemudian Hansip dan macam-macam itu yang akan dilibatkan, pengamanan masyarakat lah, kemudian juga pengerahan masyarakat dan anak-anak sekolah dan lain-lain. Apa itu seimbang ya antara anggaran yang dikeluarkan negara dengan hasilnya? Anda jangan ngitungnya itu anggaran dari yang itu ditanggung oleh
anggaran wakil presiden. Tapi kan pemerintah daerah setempat, pasukan-pasukan daerah setempat yang dikunjungi itu kan juga mengeluarkan biaya. Kan mobilisasinya, logistiknya dan sebagainya itu harus dikeluarkan. Jadi memang sangat-sangat besar kunjungan seorang presiden, termasuk juga wakil presiden. Harusnya Gibran itu setiap kali mau melakukan kunjungan itu dipertimbangkan apa manfaatnya dan kemudian dikaitkan dengan besarnya anggaran yang dia keluarkan. Selain itu kan kalau di Merauke itu Gibran itu bahkan sempat sudah mengirimkan logistiknya untuk ketika dia berkunjung ke sebuah sekolah, rencananya di SMK itu ya. Dia sudah mengirimkan sepeda, tas, dan kemudian juga buku-buku gitu ya. Ini juga biayanya sangat besar, dan akhirnya dibagikan oleh tim sekretariat atau protokol dari wakil presiden. Anggaran kunjungan seorang wakil presiden, apalagi ke daerah yang non jauh di ujung timur seperti Merauke itu dipastikan anggarannya sangat besar. Kalau kayak ke Cipulir, kayak ke Tangerang mungkin biaya transportasinya nggak terlalu besar seperti kalau ke ujung timur Indonesia ini ya. Jadi mesti dilihat kalau seperti pergi ke daerah-daerah itu, termasuk juga sebenarnya di Jakarta, tim advance itu ya, mulai dari pas pampres sampai protokol sudah dikirim sebelumnya. Mereka akan mensupervisi pasukan di daerah bagaimana protapnya, pengamanan dan sebagainya. Kemudian itu kan termasuk berarti itu ada